Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladhi waqafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wal wafa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Faqad qala Habibuna sallallahu alaihi wasallam, al-ulama warathatul anbiya, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita pekan lalu. Kita sudah berusaha untuk mengkaji, membahas tentang mazhab. Maka sekarang kita akan mulai memasuki pembahasan pendapat Imamul Mazhab, pendapat Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang sholat. Jadi kita langsung masuk kepada sholat dulu, karena waktu kita yang sangat kadib, sangat pendek sekali, sehingga nanti dari bab sholat itu baru kita mengambil sikap apakah kita ke persoalan puasa Ramadan atau kembali kepada bab taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslu fi kaifiyatis shalah muta'alliqa biwajib. Al-fasl. Arkanus shalah ay ruknain, ruknun qawli wa ruknun fi'li. Bab yang membahas tentang kaifiyat atau tata cara salat, seperti mana salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Di dalam setiap amal perlu kita memahami bahwasanya di dalam setiap amal ada yang dikatakan dengan rukun, sehingga ketika kita faham tentang rukun, maka insya Allah jalan bagi kita untuk semakin menyempurnakan amal itu lebih terbuka lagi, lebih jelas, untuk kemudian kita bisa melihat sejauh mana kita telah menunaikan rukun-rukun dalam setiap amal. Jadi rukun ini adalah sesuatu yang tidak boleh tidak, harus ada di dalam amal, itulah rukun. Maka ketika rukunnya itu tidak tertunaikan, batalat alaihi salatuhu, batalat alaihi amaluhu. Kalau rukunnya tidak tertunaikan, maka salat kita batal, amal-amal kita batal kalau rukunnya tidak tertunaikan. Seperti apa sih sebenarnya rukun itu? Rukun adalah menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Sehingga kalau saja pekan lalu kami sudah membahas bahwasanya sholat itu bukan tegang, tidak kunci badan dan sebagainya, maka perlu kita fahami
pada saat kapan dan apa yang mesti kita lakukan ketika rukun itu diwajibkan atas kita. Semisal sering harus diberikan pengandaian, diberikan tamthil. Ada orang yang mengaku sebagai penjaga gawang profesional, penjaga gawang tingkat nasional, mengaku dia seperti itu. Akhirnya dia melamar untuk menjadi penjaga gawang pada satu permainan sepak bola. Bahkan dia berani menjamin dirinya tidak perlu dites katanya, karena dia ini penjaga gawang tingkat nasional. Main di kampung. Ternyata Masya Allah, ketika permainan sudah dimulai, semua orang tertuju pandangannya kepada penjaga gawang yang mengaku penjaga gawang profesional itu, penjaga gawang hebat. Tapi apa yang terjadi? Tanpa sadar dia telah membuka aibnya sendiri. Tanpa sadar dia telah menampakkan bahwasanya dia itu tidak profesional. Ketika bola berada di lapangan lawan, atau boleh jadi di sana ini sedang penalti, di sana tendangan penalti, bola di lapangan lawan, tapi penjaga gawang yang mengaku penjaga gawang profesional tadi, dia tegang terus di kipernya. Masya Allah, seluruh mata tertuju padanya. Maka dia bilang, baga-baga teh, iya, bola di sana kok, dia yang action. Artinya dia setelah membuka aibnya sendiri. Kalau memang dia ngaku dia penjaga gawang yang hebat, Masya Allah, dia santai-santai saja. Bahkan tidak sedikit malah penjaga gawang yang benar-benar handal, dia yang memasukkan gol ke gawangnya lawan. Beginilah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu mengetahui rukun supaya kita bisa tahu pada saat kapan kita mau jaga gawang, pada saat kapan kita perlu santai-santai. Dan untuk persoalan salat ini dijelaskan dengan isim tasniyah, dua rukun yang ada di dalam salat. Dua rukun yang perlu kita fahami. Yang pertama disebut dengan rukun qauli. Yang kedua disebut dengan rukun fi'li. Kita bahas dulu tentang rukun qauli. Rukun sudah jelas tadi, sesuatu yang tidak boleh tidak harus ditunaikan dalam amal. Sekarang qauli. Qauli ini adalah ucapan. Jadi rukun qauli adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus diucapkan ketika kita sholat, harus diucapkan ketika kita sholat. Tapi kalau tidak dijelaskan tentang qauli, banyak orang yang memprediksikan, banyak orang yang mengasumsikan, dia mengambil kesimpulan yang namanya qauli menurut pemahamannya dia, yang namanya qauli menurut apa yang dia pahami. Jangankan kita yang belum pernah belajar, Pak, yang sudah pernah belajar saja tapi tidak tuntas pembelajarannya, kami menemukan sendiri satu orang, bahkan dia alumni Madinah, tapi kesana memang belajarnya qiraah. Kemudian Masya Allah, waktu itu kami masih aktif di Masjid Agung Syuhada Masamba, kota Masamba. Maka diberikan rekomendasi kepada alumni Madinah ini
untuk dipromosikan menjadi imam di Masjid Agung Syuhada Masamba. Karena saat itu Masya Allah sudah mulai naik Pak kemaslahatannya. Kemarin mungkin kami sudah jelaskannya. Kalau Ramadan di sana insentif imam taraweh Ramadan yang 1 juz setiap malam, insentif selama sebulan 30 juta. Kalau imam rawatib insentif setiap bulan sampai 5 sampai 7 juta. Siapa yang tidak tertarik Pak? Ternyata Masya Allah ketika alumni Medina ini dipromosikan untuk menjadi imam, kami berada di belakang, namanya orang sedang dipromosi, dia memberikan bacaannya yang terbaik. Tetapi pada saat rakaat yang ketiga sudah mulai muncul keraguan dalam diri kami sebagai makmum. Tak ada nama baca imam. Akhirnya saya berani memastikan bukan sekedar gaut sehingga mufarraqah, memisahkan diri. Dan setelah salat maghrib saya mengambil posisi sambil zikir kemudian lirik-lirik. Begitu dilirik-lirik Masya Allah sudah berani saya putuskan insya Allah imam tidak membaca Al-Fatihah. Imam tidak membaca Al-Fatihah. Maka Masya Allah ketika salat Isya ngotot lagi jadi imam karena masih sedang dipromosi. Tapi apa yang terjadi Pak? Setelah selesai salat Isya saya sudah bisa memastikan imam tidak membaca Al-Fatihah. Saya langsung maju ke depan karena itu masjid saya. Saya dilahirkan, dibesarkan di situ. Sejak kanak-kanak sudah terbiasa di masjid. Saya langsung mengambil mikrofon beritahu kepada jemaah masjid karena kebanyakan orang tua saya ya sepupu, saudara dan sebagainya saya beritahu, tabe yang tadi tidak mufarraqah, tolong kita ulang salat Isya-nya kita. Karena salat Isya kita batal. Karena dia sebagai seorang alumni Madinah, dia bilang, jangan dulu bos. Dari mana kamu bisa katakan batal? Saya bilang, tadi imam tidak membaca Al-Fatihah di rakaat ketiga dan rakaat keempat. Dia bilang saya baca. Saya bilang tidak. Berkali-kali dia katakan saya baca. Saya bilang tidak. Sampai beberapa kali dia bilang, sekarang saya mau jelaskan. Saya tanya, dari mana Anda mengatakan Anda membaca Al-Fatihah di rakaat yang ketiga? Dia bilang saya baca. Kemudian saya beritahu, tadi saya sudah melihat Anda salat sunnah. Dan ketika Anda salat sunnah, itap dan tapung puruna. Dia tutup mulutnya. Maka saya katakan saya berani memastikan Anda tidak membaca Al-Fatihah. Dia katakan saya baca. Saya bilang tidak. Dari mana Anda katakan Anda baca? Dia bilang saya baca di dalam hati. Kalau di dalam hati bukan membaca namanya, tetapi membatin. Kalau di dalam hati tidak membaca namanya, tetapi menerawang, menghayal, mengingat, intinya tidak membaca. Makanya kajian itu harus jelas dengan 7 tingkatan kajian. Dari etimologisnya atau kalau dari dalam ilmu agamanya dikatakan dengan ilmu tasrif. Kalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata, tidak ada salat liman kepada orang lam yaqra, yang mana orang itu tidak membaca. Hadis ini menjelaskan membaca. Kita tasrif dengan tasrif istilahi. Qara'a yaqra'u qira'atan wa maqra'an fa huwa qari'un wa dzaka maqru'un iqra' la taqra' maqra'un miqra'un. Sudah jelas membaca. Hadis ini tidak mengatakan hafadha yahfadhu, atau tidak dikatakan ya bil basar dan sebagainya, tetapi dikatakan membaca. Maka Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menjelaskan,
Aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada rukun qauli beliau membaca semua rukun qauli, sehingga saya telah melihat mulut Rasulullah itu bergerak-gerak, berkomat-kamit, bahkan jenggotnya pun juga bergerak. Jadi sekarang secara itu tadi etimologis Pak, kita naik di terminologis. Apa sih yang dimaksud dengan membaca? Membaca di sini adalah sadar mulut kita berucap, lisan kita bertutur, didengarkan oleh telinga kita sendiri ketika kita berjamaah. Kalau berjamaah, makanya perlu kita latihan. Bagaimana saya harus ucap? Ini harus Pak, saya tetap harus ucap. Tapi makruh didengar orang di samping kita, haram didengarkan oleh orang kedua di samping kita. Maka kalau kita sampai sholat didengar orang di samping Pak, makruh. Jangan kita anggap enteng makruh. Persoalan-persoalan makruh di dalam puasa biasa kan orang bilang aina makruh je itu, tidak sampai batal. Makruh ini Pak dibenci. Yang benci siapa? Allah. Masya Allah. Kalau saja tidak usah Allah yang benci Pak, istri kita saja kebiasaannya buatkan kopi, tiba-tiba pulang rumah membelakang, tak mau buat kopi. Malam hari dia cuma diam saja membelakangi kita, seperti dunia sudah seperti kiamat. Bagaimana kalau Allah yang membenci kita? Maka jangan dianggap remeh persoalan ini. Sehingga perlu sama-sama kita fahami. Sekali lagi tabe, setelah ini kita berhadap-hadapan Pak. Boleh 2-2, 3-3, 4-4 untuk diulang ini. Mak guru ke sulit. Ini nih kalau dibilang orang tua kita mengaji sepok. Jadi kita buat lingkaran halako-halako untuk mengulang. Yang perlu kita ulang. Rukun adalah sesuatu yang wajib, tidak boleh tidak harus tertunaikan. Qauli adalah mengucapkan. Yang namanya mengucapkan qauli di sini adalah sadar lisan kita berucap, bibir kita bertutur, didengar oleh telinga kita sendiri. Makruh didengarkan orang di samping, haram didengarkan oleh di sampingnya kita. Kalau imam lain, irfa' sautul imam hatta arba'un al-ma'mum, hatta yasma'u arba'un al-ma'mum. Kalau imam disunnahkan malah mengangkat suaranya ketika dia bertakbir. Rukun qauli yang wajib diucap ketika kita menutup mulut, maka batal kita punya sholat. Rukun qauli ada 4 Pak, yang wajib diucapkan ketika kita sholat. Tabe, sekali lagi tabe, sholat apapun ini, apakah sholat sendirian, sholat berjamaah, sholat sunnah, sholat wajib dan sebagainya, yang namanya sholat, 4 rukun ini Pak wajib diucapkan. Yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbiratul ihram nanti dijelaskan. Bahagiannya saya dulu. Takbiratul ihram wajib diucapkan meskipun kita makmum. Maka kalau kita sholat tutup mulut, lam yadkhulus shalah, belum pernah dia masuk sholat. La salat lahu, tidak ada salat bagi dia. Yang pertama takbiratul ihram. Yang kedua adalah yang wajib kita ucapkan, yang kedua adalah Al-Fatihah. Di semua sholat, di semua rakaat. Ini kalau tidak dijelaskan Pak, terkadang makanya kita boleh curiga. Kalau ada imam sholat zuhur terlalu cepat, atau dia rakaat ketiga maghrib, 3-4 isya terlalu cepat, apa sih bedanya? Al-Fatihah yang dikeraskan dengan Al-Fatihah yang tidak dikeraskan, padahal semua harus dibaca. Maka kalau terlalu cepat intervalnya, kita sudah mulai curiga. Tai nama guru, tai apa nama guru teh imam? Tai na sagim bana lay site komplek raka, rem raka, gas raka. Padahal latupu kita nagas bawang yang nalese. Yang kedua adalah wajib membaca Al-Fatihah. Yang ketiga yang wajib dibaca adalah tahiyatul akhir. Wajib dibaca tahiyatul akhir.
Yang keempat, wajib dibaca adalah salam ke kanan. Wajib dibaca. Nanti dijelaskan Pak. Yang jelas poinnya dulu kita lihat. Pada saat kapan kita perlu menjaga bola? Pada saat kapan kita perlu memperhatikan ini wajib dibaca? Yang dilihat di sini menjadi syarat sahnya salat adalah ketika kita membaca. Saya ulangi sekali lagi, takbiratul ihram, kemudian al-fatihah, kemudian tahiyatul akhir, dan salam ke kanan. Boleh Pak? Kita takror supaya semakin lekat, supaya semakin kuat. Bahkan boleh kita sambil bertanya nanti setelah itu. Boleh kita 3-3 atau 4-4. Yang pertama, rukun. Apa itu rukun? Apa itu yang dimaksud dengan rukun qauli? Bagaimana standar rukun qauli itu? Bagaimana orang kalau dia membungkam, namanya membatin. Makanya kita belajar ulangi itu. Kemudian 4 rukun qauli dari 1 sampai 4. Boleh Pak tabe. Memang sudah seperti ini sebenarnya kalau memang kita mau belajar. Ya boleh 3-3 Pak, 3-3 atau 4-4. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita belajar fikih Pak, yakin dan percaya ada hati yang tergores. Tapi itulah mujahadah. Nilainya Pak seperti orang menumpahkan darah syahid. Seperti orang yang ditorehkan darah ketika dia berjuang di jalan Allah. Jangan kita bilang, ya aku naruate. Ya kita ngadu ke naruah. Kenapa? Yang jelas boleh jadi baru kita sadari bahwa saya ini kalau takbir, kalau al-fatihah, sekali lagi Pak, kalau itu sudah kita sadari terjadi berlaku dalam diri kita, menangis kita, istighfar kita. Dulu saya waktu baru ngaji Pak, Masya Allah, untuk persoalan ini saja itu butuh waktu sampai berhari-hari. Saya terkadang minta sama Ustaz, bisa kita berhenti dulu? Iya, berhenti. Kenapa? Padahal saat itu Pak saya sudah sarjana agama loh. Bisa kita berhenti dulu? Iya. Kenapa? Izinkan saya menangis. Saya cuma mau menangis Pak. Izinkan saya menangis. Ya Allah, ternyata saya aniaya diri saya selama ini. Ya. Diulang lagi, rukun adalah sesuatu yang tidak boleh tidak harus tertunaikan. Qauli harus terucapkan. Yang namanya mengucapkan, sadar lisan kita bertutur, mulut kita berucap, didengar oleh telinga kita sendiri. Sehingga guru kami menjelaskan, orang yang paling romantis di rumahnya itu adalah orang yang tahu tentang ilmu fikih. Kenapa dia bisa berbisik kepada istrinya? Dia bisa berbisik kepada pasangan hidupnya untuk menyatakan ungkapan hatinya. Sekarang kita lanjut. Jadi ini rukun qauli dulu yang dibahas ya. Rukun qauli yang pertama adalah takbiratul ihram. Takbir pertama sebelum masuk salat. Maka kalau kita menjadi makmum, kita harus perhatikan, adakah kita ini benar-benar sudah dewasa dalam pandangan penduduk langit. Kalau kita melihat ke langit, melihat bintang bercahaya dan sebagainya, penduduk langit begitu juga melihat ke bumi. Tapi apa yang terjadi Pak? Penduduk langit melihat ke bumi, terkadang mereka merasa risih, malu dan sebagainya. Awedi katolino. Kullu qaulun maqamun wa kullu maqamun qaulun. Sudah benarkah kita dewasa Pak? Jangan sampai penduduk langit melihat kita mabusa kalori beluan nanti. Kalando kalori janggona. Buku kalori panjang banyak saja umurnya tapi masih kanak-kanak dia. Bayangkan Pak, betapa malunya kita kalau di akhirat itu dimunculkan. Umur sudah tua tapi ternyata dia masih kanak-kanak dalam pandangan penduduk langit. Siapa itu? Yang tak pandai menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Jangan sampai kita keliru. Orang yang bijak itu Pak, jangan sampai kita bilang juga,
Tak nama cile-cile itu. Nabi tidak main-main, dia tidak. Rasul itu Masya Allah orang yang paling romantis, pandai membina suasana rumahnya. Bahkan Masya Allah sangat bijak dan indah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan juga kaku. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang yang seperti dikatakan oleh Buya Hamka. Ada orang yang makruh. Orang makruh itu bagaimana? Orang makruh itu datangnya, pulangnya ke rumah tidak diharap, perginya dari rumah sangat diharapkan. Pirang pinawali amal laman jangan tuh. Tapi ya kesulenya tegang semua orang di rumah. Maka kalau begitu keadaan Pak kita Masya Allah harus rubah. Satu masa Rasul telah kembali daripada ziarah, maka beliau masuk ke rumahnya. Ini untuk melihat Pak orang dewasa seperti apa. Maka Rasul Masya Allah masuk ke dalam rumah, dia ucap salam, duduk, kemudian beritahu kepada Aisyah, ya, meminta ahmilu syai', minta kepada Aisyah untuk dihantarkan air minum. Maka Masya Allah diantarkan air minum kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ternyata Rasul beritahu kepada Aisyah radhiyallahu taala, istri tercinta Rasul, isyrab awal, kamu yang minum duluan. Aisyah bingung, ya Rasul kok begitu? Bukankah kamu yang minta air, kok saya yang disuruh minum lebih dulu? Maka Rasul beritahu, tadi kita yang minum duluan. Ternyata ketika Aisyah setelah minum 1-2 tegukan, Aisyah letakkan daripada gelasnya. Rasul kemudian mengambil kembali daripada gelas itu. Apa yang terjadi? Rasul memutar-mutar gelas itu. Aisyah lihat, apa ini yang dibuat suamiku? Apa ini yang dibuat Rasul? Masya Allah, Rasul putar-putar gelas itu. Kemudian ternyata Masya Allah, para hukama menjelaskan, Rasul ingin mencari mana bekas bibirnya istri tercinta Aisyah. Karena Rasul ingin minum dari bekas bibirnya Aisyah. Kebahagiaan rumah tangga Pak. Boleh kemudian kita refresh kembali, semangati kembali rumah tangga kita, bukan dengan harta, bukan dengan tahta, tetapi ketika kita pandai Masya Allah, maka akan datang kedamaian di situ. Beginilah juga penduduk langit ketika melihat kita Pak. Kalau imam sudah maju ke depan, ketika dia melihat ke belakang, dia beritahu istaqimu wa'tadilu atau sawwu sufufakum, maka sebenarnya kita sudah harus siap di shaf, mengambil shaf. Dan kita harus tahu bagaimana cara mengatur shaf. Cara mengatur shaf bukan seperti baris berbaris rapat ke kanan, tidak. Mengatur shaf, pertama orang yang berdiri di belakang imam akan mendapatkan derajat yang tertinggi karena dia akan menjadi patokan. Kemudian yang dari kiri dia rapat ke tengah, yang dari kanan dia rapat ke tengah, bukan seperti baris berbaris. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika sudah diberitahu oleh imam seperti itu, maka dilihat. Kemudian imam angkat takbir. Kalau ada Pak sudah imam katakan sawwu sufufakum, sementara dia masih cerita, masih colek satu sama lain, ya, masih gele-gele orang dan sebagainya, maka sebenarnya dalam pandangan penduduk langit dia katakan, weh matua keluar itu nasi dulu pia-pia. Jangan juga kemudian kita kaku. Saya ini sudah dewasa, tidak boleh seperti anak-anak, tidak. Orang dewasa kullu qaulun maqamun, pandai menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Ibu-ibu, jangan kita bilang, nak, weh dewasa nih mama, nak, sudah jadi ibu, Mima. Tidak. Tempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Jangan kita bilang tidak boleh nih ibu main tali, nak. Tidak. Ada saat-saat tertentu nanti si kecil akan meminta ibunya untuk main tali dengan anaknya. Ada saat-saat tertentu nanti, bahkan kemudian Masya Allah umur tak sudah 50 tahun nih, cucu kita yang lincah, yang kecil itu, cucu kita yang Masya Allah comel kata orang Malaysia, dia minta neneknya untuk bisa bermain tali dengan dia. Haruskah kita katakan sambil marah, weh kamu itu, saya ini sudah orang tua? Tidak boleh. Tunjukkan bahwasanya benar kita dewasa. Artinya jangan juga ini nih Pak, kalau kita ngaji jangan ngaji sepotong-sepotong. Pulang ke itu yang kita bawa, kemudian kita pergi main tali di pinggir jalan.
Dia bilang kan ke orang, nah kenapa dia mengaji pede bagat Ada namanya ruang privasi. Makanya wa kullu maqamun, ada tempatnya tersendiri. Ada namanya ruang privasi, ruang keluarga. Disitulah Masya Allah, seorang kakek bahkan dia akan nampak seperti seorang penari di depan cucunya. Padahal marapo mati pondok. Ternyata Masya Allah untuk mencairkan suasana. Itu ruang privasi Pak. Ini namanya orang dewasa, pandai menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Maka tabe ketika akan kita buat kegiatan di masjid ini, Bapak Wali Kota masuk ke dalam masjid, hadirin diharapkan berdiri, semua orang sembunyi tangan. Kenapa? Mau kelihatan gagah di depan Wali Kota. Ini Pak, di depan Allah, di hadapan Allah yang menjadikan dadanya Rasulullah SAW gemuruh ketika akan melaksanakan sholat, yang menjadikan tubuhnya Umar radhiyallahu ta'ala anhu itu bergetar, yang menjadikan wajahnya Ali karamullah wajah berubah menjadi merah. Aku ingin menghadap kepada Rabbku. Maka jangan saling colek lagi, jangan mikir cerita binawa magolo makabongile tetepira kira-kira tuh klub aman dan sebagainya. Tsumma naudzubillah, istighfar kita. Bukan kita tidak perlu bicara itu Pak, perlu, tapi ada tempatnya. Sehingga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika imam sudah katakan seperti itu, maka kita siap siaga. Kapan kita takbir? Ketika makmum. Makmum takbir ketika imam sudah katakan Allahu Akbar. Begitu barnya imam langsung disambung takbirnya imam dengan kita mengangkat takbir. Tangan ke Isya? Sudah masuk Isya ya? Ya insyaAllah nanti kita lanjutkan setelah Isya. Jadi baru takbir Pak, 3 menit. Takbirnya imam. Bagaimana kemudian lafaz takbir Pak? Hati-hati kita. Kita ini Indonesia, di luar negeri Pak, jadi bulan-bulanan. Jadi apa ya namanya, candaan. Masya Allah, dibilang di Indonesia itu banyak sekali model takbir. Jangan sampai kita tidak terlatih dalam takbir. Banyak orang yang dalam sholat melecehkan Allah karena terlalu magaya. Gayanya takbirnya Allahu Akbar, ini berarti melecehkan Allah. Bukan takbiratul ihram, bukan membesarkan Allah. Kenapa? Dia tambah alif di depan, namanya istifham. Dia ragu, tonga syara ka bagasa atau Allah Ta'ala, tonga syara ka akbar itu Allah. Kalau dia katakan Allah, makanya itu Allah langsung. Atau dia katakan ya dengan bahasa yang lain, dengan ini tadi, ini dengan istifham atau dengan makemni. Ada juga orang yang kan terlalu hambar Pak takbirnya. Allahu Akbar, terlalu hambar, sudah tidak mau diluruskan, ya tetap dia berpegang teguh seperti itu. Kalau Allah Pak, Allah an masdariyah kemudian lam nafi, maka dia katakan ini lebih parah Pak. Kurang lebih maknanya sama dengan ketika Fir'aun katakan tidak ada Tuhan yang lebih tinggi selain saya. Maka Allah ini dikatakan tidak ada yang besar, dia mengaku dirinya besar. Tsumma na'udzubillah. Atau yang ketiga, makna yang keliru yang ketiga ketika dia katakan Allahu Akbar. Allah itu Pak dalam bahasa Ibrani adalah ya Tuhan selain Allah yang disalib-salib itu. Maka kita mau belajar meluruskan lafaz Allah, 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 Allah. Belajar Pak, Allah. Ini namanya lafaz khususiyah untuk Allah. Allah, 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 Allahu Akbar. Bukan Allah, bukan Allah. InsyaAllah nanti setelah Isya kita akan lanjutkan dengan sedikit penjelasan dan sesi tanya jawab insyaAllah. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi